Selamat datang di mata kuliah Analisis Struktur 1. Pada video kali ini, saya akan membahas contoh soal mengenai balok sederhana yang diberikan beban terpusat dan beban merata segitiga. Di sini sudah tersedia contoh soal balok sederhana dengan tumpuan A adalah sendi dan tumpuan B berupa rol. Kemudian di atas balok sederhana diberikan beban terpusat P1 sebesar 3 kN, kemudian P2 2 kN dengan sudut 30 derajat, dan beban merata segitiga dengan Q 5 kN per meter. Kemudian di sini sudah tertulis jarak-jaraknya dari tumpuan A ke tumpuan B, jarak totalnya 6 meter. Langkah pertama dalam analisis simple beam ini, yang pertama kita adalah menentukan gaya atau beban vertikal dari V2 dan beban horizontalnya. Kita cari di sini gaya vertikal dan horizontal dari P2, di mana untuk gaya horizontalnya yaitu cos 30 derajat dikalikan dengan beban P2-nya sebesar 2 kN. Diperoleh nilai P2-nya sebesar 1,73 kN. Ini untuk P2 arah horizontal. Kemudian untuk P2 arah vertikal yaitu sin 30 dikali 2, sehingga diperoleh nilai beban terpusat arah vertikalnya 1 kN. Kemudian di sini ada beban merata segitiga. Diketahui Q-nya adalah 5 kN per meter. Maka kita bisa mencari nilai R-nya yaitu 1/2 Q dikali L, diperoleh nilai R-nya adalah 7,5 kN. Selanjutnya kita menghitung reaksi tumpuan, di mana menghitung reaksi tumpuan di titik A dan di titik B. Yang pertama kita hitung reaksi tumpuan di titik A, sehingga di sini adalah sigma momen B tinjauannya sama dengan 0. Jadi di sini sigma momen B sama dengan 0. Kemudian ada gaya-gaya apa saja yang menuju ke titik B. Nah, jadi di sini penjabarannya ada RAV, arahnya positif karena searah jarum jam. Jadi anggapannya adalah RAV arahnya seperti ini, sehingga positif searah jarum jam ke sini dikalikan dengan L, yaitu bentang totalnya dari titik A ke titik B. Kemudian setelah itu ada P1. P1-nya ini negatif di sini karena arahnya berlawanan jarum jam. Jadi arahnya ke sini, sehingga di sini negatif ya untuk P1 dan P2-nya. Jaraknya ini dikalikan dari jaraknya dari L1 ke L4, sehingga P1 itu 3 kN dikalikan jaraknya dari L2 ke L4 itu 5. Kemudian untuk P2 arah vertikal nilainya 1 kN dikalikan dengan jaraknya 4 dari titik D ke titik B. Kemudian di sini ada beban merata. Nah, beban merata pun sama, arahnya itu berlawanan jarum jam ke sini sehingga nilainya negatif, di mana R-nya adalah 7,5 dikalikan dengan jaraknya. Untuk beban segitiga di sini ada garis biru. Nah, untuk beban segitiga ini bisa kita lihat ya, kalau jaraknya dari titik E ke tengah-tengah sini, ke titik R ini, itu adalah 2/3-nya dari L4. Kemudian kalau misalkan dari titik tengah ke ujung sini, yang paling pendek itu adalah 1/3-nya dari L4. Sehingga di sini dikalikan jaraknya adalah 1/3 dikalikan dengan L4. Karena di sini adalah yang paling dekat dengan tumpuan B. Tuh, kemudian kita masukkan angka-angkanya, diperoleh RAV-nya adalah 4,42 kN. Selanjutnya kita menghitung RBV di titik B. Untuk menghitung RBV ada dua cara, bisa menggunakan sigma vertikal sama dengan 0 atau kita tinjauannya di sigma momen A sama dengan 0. Nah, yang paling cepat adalah menggunakan cara yang pertama, yaitu sigma vertikal sama dengan 0. Nah, untuk sigma vertikal sama dengan 0, kita masukkan gaya-gaya
Di sini anggapannya apabila arah gayanya ke atas maka positif, kalau arah gayanya ke bawah di sini maka nilainya negatif. Nah, kita masukkan RAV dan RBV yang arah vertikal ke atas. Kemudian arah vertikal ke bawah di sini ada P1, P2 vertikal dan beban meratanya. Maka kita masukkan. Untuk mendapatkan RBV kita masukkan di sini ada 1/2 Q dikali L, diperoleh nilai RBV-nya adalah 7,08 kN. Kalau cara dengan tinjauan di titik A, yaitu sigma momen di titik A, caranya seperti ini. Kemudian di sini kita mencari sigma horizontal sama dengan 0. Nah, kenapa kita mencari sigma horizontal sama dengan 0? Karena bisa kita lihat di sini ada beban terpusat P2 itu miring dengan sudut 30 derajat. Kemudian kita cari arah horizontal dan vertikalnya sehingga kita harus mencari sigma horizontal sama dengan 0. Untuk sigma horizontal di sini ada RAH dikurangi P2 arah horizontal. Diperoleh nilai RH-nya positif 1,73 kN. Karena nilainya positif, maka arah gayanya adalah ke arah kanan. Setelah itu kita lanjut menghitung gaya lintang atau shear force. Nah, untuk gaya lintangnya di sini untuk titik A itu nilainya sama dengan RAV yaitu 4,42 kN. Kemudian dari titik A sampai titik C, di titik C, tepat di titik C ini ada gaya arah vertikal sebesar 3 kN. Maka di sini nilai RAV ya, nilai SF di titik A 4,42 dikurangi P1 diperoleh nilai SF di titik C itu 1,42 kN. Kemudian SF di titik D ini ada gaya P2 arah vertikal, maka di sini SF di titik C dikurangi dengan P2 arah vertikal, yaitu 1,42 dikurangi 1 diperoleh nilai SF di titik D 0,42 kN. Kemudian untuk SF di titik E ini sama nilainya dengan di titik D, karena di titik E ini belum ada beban apapun, sehingga di titik E nilainya 0,42 kN. Kemudian SF di titik atau di tumpuan B ini adalah nilai SF di titik E dikurangi dengan nilai R atau beban terpusat dikalikan dengan jarak dan 1/2-nya. Sehingga di sini diperoleh nilainya 0,42 dikurangi R-nya 7,5 diperoleh nilainya minus 7,08 kN. Nah, jadi untuk gaya lintang atau shear force ini lebih mudahnya untuk di tumpuan A itu adalah nilai dari RAV itu sendiri atau nilai dari reaksi tumpuan di titik A itu sendiri. Kemudian untuk nilai shear force di titik B itu adalah kebalikannya dari nilai reaksi di titik B. Misalkan di sini nilai reaksi di titik B-nya itu adalah positif. Nah, ketika kita mencari gaya lintangnya, maka nilai shear force di titik B itu adalah kebalikannya yaitu minus dari si reaksi tumpuan di titik B itu sendiri. Nah, di sini nilai shear force-nya di titik B itu adalah minus 7,08 kN. Selanjutnya kita menghitung momen atau bending moment. Untuk momen di titik A atau di tumpuan A ini rumusnya RAV dikalikan dengan jarak. Nah, karena di tumpuan A ini adalah jaraknya 0, sehingga nilai momen di titik A itu adalah 0 kN. Kemudian momen di titik C, yaitu rumusnya RAV dikalikan dengan jaraknya dari titik A ke titik C yaitu sebesar 1 meter, sehingga diperoleh nilai momennya itu adalah 4,42 kN untuk di titik C. Kemudian untuk di titik D ini penjabarannya yaitu RAV dikalikan dengan jaraknya dari titik A ke titik D dikurangi dengan beban terpusat P1 dikalikan dengan jaraknya dari titik C ke titik D. Diperoleh nilai momen di titik D sebesar 5,84 kN.
Kemudian untuk momen di titik E, penjabarannya di sini ada RAV dikalikan jaraknya dari titik A ke titik E, yaitu L1 sampai L3. Kemudian dikurangi beban terpusat P1 dikalikan jaraknya dari titik C ke titik E. Kemudian dikurangi beban terpusat arah vertikal P2 dikalikan jaraknya dari titik D ke titik E. Sehingga diperoleh nilai momen di titik E ini sebesar 6,26 kN. Kemudian untuk momen di titik B, ini bisa langsung rumusnya. Ada dua cara ya, bisa dengan RBV dikalikan dengan jaraknya, itu sama dengan RBV-nya 7,08 dikalikan jaraknya 0, sehingga di sini 0 kN meter, ataupun bisa menggunakan cara yang ini, tinjauannya dari titik A sampai ke titik B. Nah, jadi di sini penjabarannya RAV dikalikan jaraknya dari titik A ke titik B dikurangi beban terpusat P1 dikalikan jaraknya dari titik C ke titik B dikurangi beban terpusat P2 arah vertikal dikalikan jaraknya dari titik D ke titik B, kemudian dikurangi beban meratanya di sini R-nya, kemudian dikalikan dengan jaraknya. Nah, di sini jaraknya itu adalah 1/3-nya ya. 1/3 dari L4. Oke, nah ini salah. Oke, jadi dikalikan jaraknya adalah 1/3 dikali L4, sehingga ketika kita masukkan angka-angkanya nilainya adalah 0 kN. Nah, setelah kita menghitung momen, selanjutnya adalah penggambaran diagramnya dari diagram reaksi tumpuan atau free body, kemudian shear force, dan diagram bending moment. Nah, kita lihat untuk gambar diagram free body. Di sini ada reaksi tumpuan di titik A, RAV sebesar 4,42 kN. Ini arah nilainya positif sehingga arahnya ke atas. Kemudian RBV-nya pun positif sehingga arahnya ke atas sebesar 7,08 kN. Kemudian tadi ada RAH, arah nilainya positif, arahnya ke kanan sebesar 1,73 kN. Selanjutnya adalah diagram shear force. Untuk diagram shear force tadi, untuk nilai dari titik A sampai titik C, nilai gaya lintang atau shear force-nya itu sebesar 4,42 kN. Kemudian dari titik C ke titik D ini nilainya 1,42 kN. Dari titik D ke titik E 0,42 kN. Dari titik E ke titik B 7,08 kN. Untuk diagram shear force di sini kita lihat ya, apabila di atas beban di atas balok, apabila di atas balok tersebut terdapat beban terpusat, maka bentuk diagram shear force atau gaya lintangnya itu adalah linear seperti ini. Kemudian apabila di atas balok tersebut terdapat beban terpusat, beban merata, maka bentuk diagram shear force-nya itu adalah miring ya, atau linear seperti ini. Jadi kalau bentuk bebannya itu adalah terpusat, maka bentuk diagramnya akan seperti ini, selalu seperti ini. Apabila bentuk bebannya itu merata, bisa merata segitiga ataupun merata biasa, maka bentuk diagram shear force atau gaya lintangnya akan miring seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke diagram momen. Untuk diagram momennya di sini, apabila di atas balok tersebut bebannya terpusat, maka bentuk diagram momen ini linear ya, miring seperti ini, sama linear. Nah, kalau misalkan bebannya itu merata, maka bentuk diagramnya itu lengkung. Untuk penggambaran diagram gaya lintang maupun momen, ini misalkan untuk positif arah diagramnya itu ke bawah itu tidak apa-apa, ataupun gambar momennya ini positif, arah gambar diagramnya itu ke atas, itu tidak apa-apa. Yang penting teman-teman mencantumkan tandanya. Nah, karena di sini saya positifnya ke bawah, jadi saya tambahkan di sini tandanya positif. Kemudian untuk yang gaya lintang positifnya ke atas, saya berikan tanda di sini positif. Kalau yang negatif adalah ke bawah, maka saya berikan tanda negatif. Sekian pembahasan mengenai balok sederhana dengan beban terpusat dan beban merata segitiga.
Jika ada yang ingin didiskusikan terkait pembahasan ini, silahkan dituliskan di kolom chat. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.